Selamat malam teman-teman. Kita bersyukur boleh kembali ya melanjutkan studi kita dari Kisah Rasul 4 ya pada malam hari ini. Mari sebelum kita mulai, saya mengajak kita tundukkan kepala. Agak patah-patah ya. Oh, sebentar ya, sebentar. Suaranya rusak. Kalau begini bagaimana? Ya, that's better ya. Oh, sebentar ya. Kalau begini bagus nggak? Bagus juga. Bagus ya. Oke, saudara-saudara, mari ya kita mulai dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang indah Tuhan berikan di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk pekerjaan kami. Kami masih boleh menenangkan diri ya Tuhan bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Kami percaya setiap ayat yang Kau tuliskan melalui rasul-rasul-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kepada kami kebenaran yang kekal, yang boleh sungguh membimbing kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati pembahasan kami dari Kisah Rasul 4 malam hari ini, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, dalam pikiran hati kami boleh masuk ke dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi gereja, menjadi orang Kristen yang lebih berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati baik sharing materi maupun tanya jawab. Kami serahkan PA malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita akan bersama-sama melihat malam hari ini temanya adalah keberanian bersaksi ya. Ini adalah Kisah Rasul 4. Kita tahu bahwa 2 minggu lalu kita berbicara mengenai orang lumpuh yang disembuhkan ya melalui mujizat, dan ternyata efeknya itu tidak berhenti sampai di kesembuhan ya, melainkan sampai Petrus memberitakan Injil, lebih banyak orang percaya, dan itu menimbulkan perlawanan dan penolakan dari para pemimpin agama. Nah, saya akan bacakan di Kisah Rasul 4 ayat yang pertama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ya, jadi orang Saduki ini, saudara sekalian. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara, ini suatu dampak yang sangat besar ya. Tapi satu hal yang kita langsung lihat adalah kita melihat keberanian para rasul. Kita tahu mereka taat kepada Tuhan, mereka memberitakan Injil, tetapi ketika diintimidasi dan ditangkap, apakah mereka berhenti? Sama sekali tidak. Di sini kita melihat keberanian para rasul, dan ini sangat mencengangkan, saudara sekalian, karena kita tahu siapa mereka sebelumnya ya. Petrus menyangkal Yesus, kemudian murid-murid lain meninggalkan Yesus waktu pengadilan. Tetapi yang membuat mereka berani, berubah menjadi berani, bahkan ketika diancam ya dan ditahan, adalah kebangkitan Yesus. Nah, ini yang kita perlu ingat, kebangkitan Yesus adalah segala yang mengubah, dasar yang mengubah para rasul yang dulunya penakut menjadi pemberani. Jadi saudara sekalian, selain kita memang bisa membuktikan Yesus bangkit dengan membuktikan bahwa semua tuduhan-tuduhan lain itu salah, mayat Yesus dicuri, atau Yesus tidak benar-benar mati, atau ini, semua itu bisa dibantah. Tapi yang paling nyata bahwa Yesus bangkit adalah perubahan para murid. Saudara, kalau kebangkitan itu hanya omong kosong atau tidak terjadi, nggak mungkin semua murid berani mati demi nama Yesus. Kecuali memang mereka semua sudah menyaksikan Yesus yang bangkit. Dan memang Yesus bangkit ya. Sehingga kita boleh katakan berkat kebangkitan Yesus bagi para muridnya adalah ya mereka menjadi ciptaan yang baru. Saudara melihat Petrus dan Yohanes, bukan Petrus Yohanes yang lama. Kalau Petrus yang lama takut, ya. Yohanes yang lama dendam begitu ya, memanggil api dari langit. Tapi ini enggak, mereka dengan tetap taat, mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka tidak menjadi penakut dan tidak mengubah berita Injil tersebut. Dan kita tahu juga kebangkitan Yesus membawa Roh Kudus ke dalam hidup mereka. Dan ini dasarnya kenapa mereka berani memberitakan Yesus, berani menyembuhkan, dan berani tetap memberitakan sekalipun ditahan.
Dan mereka bukan hanya punya Roh Kudus, tapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus seperti kita lihat pada hari Pentakosta. Ya. Dan kita lihat kebangkitan Yesus juga membuat mereka menjadi ciptaan baru dengan memvonis mati manusia lama mereka. Segala yang mementingkan diri sendiri, cari keamanan sendiri, ya, kemudian menghindari pelayanan, panggilan dari Tuhan, itu semua pelan-pelan dimatikan. Ya, sebaliknya selalu ada kerinduan ingin melayani, memberitakan Injil, saudara sekalian, seperti kita sudah lihat 2 minggu lalu bagaimana mereka tiba-tiba memperhatikan seorang pengemis yang sudah duduk berpuluh-puluh tahun di sana, ya, di pintu gerbang indah itu. Dan setelah selesai itu mereka tidak lalu kemudian berhenti begitu loh ya dengan mujizat dan merasa puas. Mereka terus memberitakan Injil sampai mendatangkan perlawanan. Karena jumlah yang percaya itu jadi 5.000. Jadi ada penambahan 2.000, saudara sekalian. Laki-laki ya, belum hitung perempuan atau anak-anak. Jadi luar biasa. Ya, mereka tidak berhenti, saudara sekalian. Dan kita boleh mengatakan secara keseluruhan bahwa kebangkitan Yesus adalah kemenangan Tuhan terhadap dosa terbesar manusia, yaitu membunuh anak Allah. Kita tahu dosa manusia itu macam-macam, tetapi tidak ada yang lebih besar daripada membunuh anak Allah yang diutus oleh Bapa. Ya, ini adalah dosa terbesar. Tetapi kita melihat juga di tangan Tuhan yang berdaulat, dosa terbesar manusia adalah persiapan pekerjaan Allah yang terbesar. Justru kita melihat karya Allah terbesar setelah menciptakan dunia adalah membangkitkan Yesus dari kematian. Dan dia tidak pernah mati lagi. Saudara sekalian, itu terjadi setelah manusia melakukan dosa terbesar. Sehingga kita mempelajari satu prinsip, ya, man's worst, ya, is a preparation for God's best. Hal terburuk yang dilakukan manusia, kita jangan sampai patah semangat karena hal itu, tapi kita percaya itu sebuah persiapan untuk karya Tuhan yang terbaik. Ya, apa itu man's worst? Menyalibkan anak Allah, membunuh anak Allah, itu man's worst. Apa itu God's best? Membangkitkan Yesus dari antara orang mati, saudara sekalian. Man's worst is preparation for God's best. Hal terburuk yang manusia lakukan hanyalah persiapan untuk hal terbaik yang Tuhan akan lakukan. Dan itu yang kita lihat di sini. Kebangkitan Yesus mengubah segalanya. Ya, di mana kuasa iblis yang paling powerful ketika Yesus disalib, ketika langit jadi gelap, di situ ada persiapan untuk demonstrasi kuasa Allah yang dahsyat, yaitu membangkitkan Yesus dari kematian. Dan ini yang menjadi batu sandungan buat orang Saduki. Nanti kita lihat. Kenapa berita kebangkitan ini justru yang membuat mereka sangat marah. Saudara sekalian, ya. Tetapi sebentar kita akan lihat dulu dampak pemberitaan Injil yang dilakukan Petrus Yohanes setelah menyembuhkan orang lumpuh tadi. Saudara sekalian, mujizat Injil dalam Kisah Rasul pasal 3 menarik perhatian Sanhedrin dan orang banyak. Artinya begini, Sanhedrin adalah majelis agama yang membunuh Yesus. Mereka merasa sudah selesai tugas mereka dengan Yesus mati. Mereka cuma mengatakan berita kebangkitannya adalah berita bohong. Sudah selesai. Tapi lewat berapa tahun, saudara sekalian, ya, pelan-pelan sedikit demi sedikit para rasul terus mengabarkan Injil. Tiba-tiba mereka melihat, oh, ini gerakan hidup lagi. Dengar lagi nama Yesus yang sudah mereka bunuh itu kan ya. Bahkan bukan cuman itu, tapi orang banyak tuh jadi percaya. Banyak orang percaya kepada Juru Selamat sebagai hasil peristiwa di Bait Allah. Jadi mereka mulai sedikit trauma. Karena dulu banyak orang mengikut Yesus ketika dia membersihkan Bait Allah. Nah, sekarang Petrus melakukan mujizat di Bait Allah juga. Dan ini gerakan atas nama Yesus. Saudara, mereka ketakutan, ya. Mereka merasa, bukankah sesudah kita bunuh Yesus, hukum mati dia begitu ya lewat pengadilan yang ilegal itu, selesaikan gerakan ini? Tidak, saudara sekalian, ya. Gereja terus bertumbuh meskipun mendapat tantangan dari para pemimpin Israel. Ya, ini yang luar biasa. Jadi apapun yang manusia lakukan untuk melawan Injil, membunuh, mengancam, mengintimidasi, itu pada akhirnya tidak bisa. Ya, karena mujizat dan pengajaran ini membuktikan bahwa kuasa dan otoritas Tuhan menyertai pelayanan para rasul. Ini satu penghiburan bagi kita, saudara sekalian. Kadang kita gampang sekali down ketika membaca berita gereja ditutup, ya, orang Kristen tidak boleh beribadah, kemudian juga orang Kristen dianiaya, begitu kan. Kadang kita merasa down mendengar berita-berita semacam begitu. Tapi kita harus ingat, manusia melakukan yang terburuk hanyalah persiapan Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya yang luar biasa itu. Ya, dan ini yang kita lihat dari Kisah Rasul 3 kepada Kisah Rasul 4. Saudara, dua tokoh yang terkemuka
tentunya dari Kisah Rasul 3 yang disebutkan adalah Petrus dan Yohanes. Dan mereka, tadi kita sudah baca ya di 4 ayat pertama, ditahan. Mereka ditahan, betul saudara sekalian. Tindakan Petrus dan Yohanes itu mendapatkan perlawanan dari para pemimpin agama. Sekarang kita coba lebih melihat siapa sih yang menangkap mereka. Nah, Lukas sebagai penulis Kisah Rasul mencatat dengan sangat detail siapa pelaku penangkapan ini. Ya, yang pertama disebutkan dalam ayat 1, imam-imam dan orang Saduki. Saudara, perhatikan ya, imam-imam kita tahu pada zaman Yesus mereka sudah aktif mengincar Yesus. Tapi Saduki sesekali saja, lebih banyak Farisi, betul saudara sekalian ya. Tapi sekarang mereka lebih aktif. Jadi intinya apa? Mau ganti orang, ganti kelompok, perlawanan kepada Injil selalu ada. Ya. Nah, pemimpin, tua-tua, ahli Taurat juga disebutkan terlibat di dalam penahanan Petrus dan Yohanes, saudara sekalian. Jadi ini banyak orang loh ya, nggak cuma satu macam orang. Keluarga imam besar, yang di dalamnya ada Kayafas, Hanas mertuanya, Alexander saudaranya, Yohanes juga demikian, juga ikut terlibat dalam penangkapan ini. Bahkan kepala security Bait Allah. Saudara, ini apa namanya? Ini namanya pengulangan Yesus ditangkap, ya. Yesus disergap oleh seluruh anggota sidang Mahkamah Agama. Jadi kalau persoalan ini sudah sampai naik ke Sanhedrin, yang kita sebut Sanhedrin, sidang Mahkamah Agama, yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, ini bukan kasus kecil. Ya, ini bukan sekadar mujizat orang disembuhkan, lalu kemudian Petrus penginjilan. Bukan, ini sudah mengganggu ketertiban umum karena jumlah yang bertobat hanya laki-laki loh ya, tambahan 2.000. Jadi sudah 5.000 dan mereka tidak bisa mengabaikan ini. Maka saudara sekalian mereka mau menerapkan metode yang sama ya. Ketika mereka berhasil membunuh Yesus, mereka juga berencana melakukan hal yang sama, saudara sekalian. Dan mereka pikir gampang sekali. Dulu sudah berhasil kok begitu kan. Nah, saudara kita perlu tahu Sanhedrin itu posisinya apa. Sanhedrin atau disebut sidang Mahkamah Agama adalah pemegang kekuasaan tertinggi di antara orang Yahudi. Jadi agama di tangan mereka, politik juga di tangan mereka, termasuk juga ekonomi ya. Meskipun belum tentu mereka yang paling kaya, tapi mereka yang memegang semua itu, saudara sekalian. Nah, ketika Sanhedrin sudah ambil tindakan, itu berarti sudah skala nasional. Jadi seluruh bangsa dianggap dalam keadaan bahaya dan emergency krisis. Saudara, dulu Petrus Yohanes memberitakan Injil Pentakosta, lidah-lidah api hinggap, mereka nggak bertindak. Tapi setelah mereka menyembuhkan dan memberitakan Injil terus-menerus sampai ribuan orang bertobat, dari situ Sanhedrin bertindak. Ya, saudara, Sanhedrin ini istilahnya berarti 70. Ya, memang anggotanya 70 orang, terdiri dari para imam plus 1 orang imam besar, jadi 71 ya. 71, tapi orang sebutnya Sanhedrin 70 karena imam besar kan kasus memang status khusus ya, dia tidak dihitung di dalam kumpulan imam-imam. Setiap imam membawahi imam kepala, chief priest ya, imam kepala membawahi 24 imam yang melayani seminggu sekali di Bait Allah, saudara sekalian ya. Jadi kita perlu tahu rotasinya mereka dan jumlah mereka itu banyak ya. Ini adalah sebuah rotasi. Jadi kalau dikatakan bahwa banyak imam-imam percaya, itu tidak heran. Ya, mungkin imam kepala tidak, tapi imam-imam di bawahnya dia itu beberapa percaya, saudara sekalian. Ya. Dan kenapa sampai perlu begitu banyak imam ya? Karena memang mereka mengawasi jalannya korban dan persembahan agar sesuai Alkitab. Jadi imam kepala terlibat, imam-imam juga terlibat penangkapan Petrus Yohanes, tua-tua juga terlibat. Siapa itu tua-tua? Kepala suku Israel ya, jadi suku Yehuda, suku Benyamin, suku apa ya, dianggap mereka itu yang dituakan begitu loh ya. Dan tentunya bukan hanya itu, tapi ahli Taurat yang kita tahu adalah ahli tafsir Taurat dan tradisi ya, bagaimana mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Jadi apa yang kita lihat di sini saudara sekalian? Yang kita lihat di sini adalah Sanhedrin versus Yesus seri kedua. Seri kedua ini saudara sekalian ya, 2.0 ya. Sanhedrin lawan Yesus kan sudah pernah waktu Yesus disalibkan, ditangkap, dikhianati Yudas begitu kan, sampai mereka berhasil menggunakan tangan Pilatus menyalibkan Yesus. Sekarang mereka mau mengulangi sekarang. Jadi sekarang apa yang Petrus Yohanes lakukan ini sudah ke skala besar ya. Penolakan terhadap para rasul akhirnya berasal dari Sanhedrin yang kita tadi sudah lihat, lembaga tertinggi agama dan politik orang Yahudi. Sanhedrin adalah lembaga yang bertanggung jawab menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dan tapi kita perhatikan,
Sewaktu Yesus melayani selama 3,5 tahun, yang terdepan melawan Yesus itu orang Farisi. Betul saudara sekalian ya. Tapi di sini saudara nggak melihat kan nama Farisi kan? Ya saudara melihat mungkin nama-nama yang lain. Tapi saudara tidak melihat ya, lebih tidak menonjol. Ketika para rasul melayani gantian, yang terdepan melawan tuh orang Saduki, saudara sekalian. Ya. Jadi mau kiri mau kanan, Injil itu tetap dilawan. Mau Yesus maupun rasulnya maupun kita, Injil akan tetap mendapat perlawanan. Yang melawan itu bisa A, bisa B, bisa C, tapi tetap ada perlawanan dan Tuhan sudah memperingatkan itu. Ya, satu hal yang kita perhatikan di sini ada pergeseran dalam ujung tombak perlawanan terhadap kekristenan dari Farisi kepada Saduki. Saudara, orang Farisi itu doktrinnya masih percaya kebangkitan orang mati. Tapi mereka tidak percaya Yesus bangkit. Nah, gitu ya. Jadi mereka tidak percaya Yesus bangkit, tapi mereka percaya suatu saat semua orang akan dibangkitkan. Sedangkan orang Saduki sama sekali tidak percaya pada kebangkitan orang mati, tidak percaya adanya roh, tidak percaya adanya malaikat. Mereka ini betul-betul adalah kaum materialistik, kaum ya boleh dikatakan mereka percaya pada Allah, tapi mereka seperti orang nggak punya Tuhan begitu kan? Mereka nggak percaya pada roh. Jadi kalau nggak percaya pada roh, habis manusia mati, ya mati. Kembali kepada debu, sudah nggak ada apa-apa lagi. Lah itu kan seperti ateisme, betul saudara sekalian, seperti materialisme, seperti komunisme bahkan begitu ya, manusia sekedar badannya saja. Jadi mereka ini adalah golongan liberal, tapi demi kesatuan orang Yahudi, mereka harus duduk di Sanhedrin. Meskipun jumlah mereka ya mungkin tertentu ya. Nah, tapi di sini yang sangat melawan para rasul adalah orang Saduki, saudara sekalian. Nah, problemnya kenapa? Sanhedrin merasa memiliki hak eksklusif untuk mengajar atau memberikan license pengajaran kepada orang-orang yang mereka sudah sertifikasi. Orang Saduki kan tidak percaya kebangkitan. Nah, ketika para rasul, khususnya Petrus, menekankan kebangkitan Yesus, marah orang Saduki itu, saudara sekalian. Jadi Sanhedrin memang selama ini mengontrol orang banyak melalui indoktrinasi. Nah, fakta bahwa Petrus dan Yohanes berani berkhotbah di Bait Allah, padahal tanpa akreditasi atau sertifikasi Sanhedrin. Ya. Namun, apa saudara sekalian, hasilnya nyata. Sejauh ini sudah 5.000 orang percaya. Saudara bayangkan coba. Mereka tidak disertifikasi, mereka tidak diakreditasi, mereka dipandang remeh. Tapi hasilnya tidak main-main. 5.000 laki-laki percaya. Jadi mereka merasa, kenapa orang yang kita nggak sertifikasi, orang yang kita anggap bodoh, orang yang kita anggap nggak qualified, malah bisa didengarkan begitu banyak orang. Ya, apa yang kita bisa katakan di sini, saudara-saudara? Kebenaran Injil itu tidak tergantung kepada sertifikasi atau otoritas manusia, melainkan kepada otoritas Tuhan. Ya, saudara tidak harus mempunyai gelar teologi ya untuk memberitakan Injil. Saudara tidak harus ya memiliki sertifikasi pengetahuan Alkitab yang resmi begitu kan ya untuk bisa memberitakan Injil. Tidak. Karena kebenaran Injil tidak tergantung kepada sertifikasi atau otoritas manusia. Ya, tentu sekolah Alkitab membantu ya, sertifikasi juga ada poin baiknya begitu ya. Tapi kita harus ingat, kebenaran Injil itu sendiri tidak ada hubungannya dengan sertifikasi manusia. Tidak ada hubungan dengan otoritas manusia, melainkan sepenuhnya adalah otoritas Tuhan. Sehingga Petrus dan Yohanes tetap bisa dipakai Tuhan, sekalipun mereka dianggap orang tidak berpendidikan, nelayan. Ya. Tapi apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa konfrontasi antara Sanhedrin dan para murid ini, saudara sekalian. Dan kita sebutnya ini Yesus versus Sanhedrin 2.0 ya. Itu seri yang kedua. Ya, kita harus mengakui dunia akan bersikap sama kepada kita seperti mereka bersikap kepada Kristus. Saudara sekalian, banyak di antara kita mungkin bertanya, mungkinkah jadi orang Kristen yang tidak menderita sama sekali? Mungkinkah jadi orang Kristen yang disukai oleh dunia, begitu ya? Tidak ada orang di dunia ini yang tidak suka orang Kristen, misalnya. Mungkin nggak? Jawabannya tidak mungkin. Yesus sudah berkata, dunia membenci aku, maka mereka akan membenci kamu. Sebab kamu bukan miliknya. Sekiranya kamu milik dunia, dunia akan mengasihi kamu. Tapi karena kamu adalah bukan milik dunia, melainkan milik Bapa, begitu ya, dunia akan membenci kamu karena dunia tidak mengenal Dia. Nah, saudara sekalian, ini yang kita harus ingat ya. Yesus memperingatkan murid-muridnya termasuk kita.
tentang penganiayaan dan perlawanan terhadap Injil. Jadi kita tidak mau hidup dalam suatu delusi ya. Oh, kalau saya berbuat A, B, C, D, pasti semua orang atau dunia itu akan sangat simpatik dan tidak akan ya menghalangi kekristenan. Tidak, saudara sekalian, ini adalah respon mereka kepada Yesus. Dan karena kita diasosiasikan dengan Yesus sebagai orang percaya, kita akan menderita hal yang sama. Dalam berbagai bentuknya, baik halus maupun kasar. Itu yang kita harus jelas ya. Jadi tidak realistis dan tidak alkitabiah ketika ada orang Kristen membayangkan hidup Kristen di dunia ini itu pasti nggak ada perlawanan. Itu tidak biblical ya, tidak alkitabiah saudara sekalian. Ada kesamaan sikap antara pemimpin Yahudi terhadap Yesus dan terhadap para rasul. Yaitu apa saudara sekalian samanya? Tidak ada tuduhan konkret. Apa salahnya Petrus, Yohanes? Apakah ya kan? Apakah mereka itu memutarbalikkan Taurat? Tidak. Ya, apakah mereka mencuri? Tidak juga. Apakah mereka itu menggalang massa untuk pemberontak? Begitu kan? Tidak. Apa mereka menjelek-jelekan Sanhedrin? Tidak. Jadi tuduhannya apa? Sama seperti tuduhan kepada Yesus. Apa tuduhannya? Tidak ada. Saudara mengerti di sini ya. Ini pure benci. Ini pure nggak suka. Ya, saya nggak mengatakan kita itu sempurna dan kita itu nggak usah berubah. Jadi orang dunia kalau tidak suka pada kita sepenuhnya salah mereka. Oh, tentu saja saudara sekalian, kita orang nggak sempurna. Ada tutur kata dan praktek kita yang memang membuat orang non-Kristen jadi nggak suka begitu kan. Tapi pada dasarnya dunia memang anti kepada Kristus dan anti kepada para pengikutnya. Buktinya dari mana? Tidak ada tuduhan, tapi mereka tetap membenci, menangkap. Ya. Nah, pengadilan ini lebih banyak bersifat berusaha provokasi agar mereka bisa mendapatkan kesalahan rasul dalam jawaban mereka. Jadi mereka nggak ketemu kesalahan, tapi mereka tanya kan, kamu atas nama siapa? Siapa sertifikasi kamu? Dengan harapan para rasul salah ngomong. Nah, waktu salah ngomong ditangkap, saudara sekalian. Ya, jadi jelas tidak ada kesalahan yang membuat para rasul harus ditahan, begitu ya. Tetapi lebih kepada mereka memang mau memprovokasi agar rasul-rasul terpancing dan membuat kesalahan. Saudara, pola penganiayaan dan perlawanan terhadap orang Kristen ini akan terus ada sampai Yesus datang kedua kalinya. Jadi kita harus waspada, kita harus siap sedia, kita jangan pernah jadi pahit, begitu ya. Jadi kecewa ikut Tuhan Yesus, kenapa susah sekali, kenapa dilawan dan tidak disukai. Memang demikian, saudara sekalian. Tapi satu hal yang kita bisa lakukan adalah always be ready ya, siap sedia, and stand firm, berdiri teguh. Siap sedia itu artinya apa? Kita tidak syok kalau penganiayaan datang. Kita tidak suka, tapi kita tidak syok karena kita ready begitu loh ya. Kita tahu it will come. Soon or later it will come. Cepat atau lambat itu akan datang. Namun kita akan stand firm, berdiri teguh karena kita ready. Ya, jadi jangan sampai terkejut lalu goyah karena perlawanan terhadap Injil memang sudah ada sejak zaman Yesus datang ya. Jadi saudara sekalian, penting sekali untuk orang Kristen selalu berada dalam sikap waspada rohani. Jangan sampai tertidur begitu ya, be ready. Karena banyak hal di dunia ini bisa membuat kita shock. Tapi kalau kita ready, kita tidak akan mudah dibuat shock begitu ya. Dan yang kedua, belajar dari keteguhan Yesus dan para rasul dalam menghadapi tantangan dan perlawanan dari lawan-lawan mereka. Yesus tidak mengkompromi sama sekali, para rasul tidak kompromi sama sekali. Saudara sekalian, dunia memang membenci kita. Itu sebabnya tidak perlu kita kompromi, tapi kita tetap setia menjalankan misi Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Karena saya percaya seperti firman Tuhan katakan, ada penyertaan Tuhan di tengah penganiayaan. Kalau saudara perhatikan kisah ini. Kalau kita perhatikan kisah ini, saudara perhatikan bagaimana Tuhan menyertai para rasul. Tuhan tuh melindungi Petrus dan Yohanes. Para pemimpin agama tidak bisa mencari kesalahan para rasul. Ya, apa hukum yang dilanggar? Nggak ada, begitu ya. Nggak ada hukum yang dilanggar. Tapi justru ada bukti konkret, yaitu orang yang lumpuh dari lahir, mengemis puluhan tahun, sekarang hadir. Sehingga Sanhedrin diam, saudara sekalian. Kadang-kadang begini ya, kita nggak perlu argumen sama orang. Kalau mereka lihat buktinya, mereka diam. Nah, itu di ayat 14 dikatakan, mereka ketika melihat orang yang lumpuh itu, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Tuhan menyertai kan? Memang Petrus, Yohanes ditahan, diancam, diintimidasi. Tapi perhatikan pekerjaan Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan berdiri di sana, sehingga Sanhedrin nggak berani.
Takut-takut Sanhedrin, saudara sekalian ya. Takut kepada siapa? Bukan pada Tuhan. Takut pada orang banyak. Ya. Yang ketiga, saudara sekalian, ini juga anugerah Tuhan. Mereka kebetulan hubungannya tidak baik dengan pemerintahan Romawi. Pilatus marah sekali setelah dia dipakai untuk membunuh Yesus. Ya, Pilatus marah. Sejak itu, segala tuduhan yang mereka bawa soal orang Kristen itu Pilatus dan orang-orang Romawi tidak mau begitu saja percaya. Ya, jadi ini juga hal yang menolong. Ya, mereka kali ini nggak bisa dengan gampang menggunakan tangan Pilatus membunuh Petrus dan Yohanes, seperti mereka gunakan tangan Pilatus bunuh Yesus. Ini adalah anugerah Tuhan. Selalu kalau kita perhatikan ada penyertaan Tuhan, ya, sehingga dikatakan segala pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Ya, itu hanyalah dalam batas manusia biasa. Dan yang keempat, saudara sekalian, Sanhedrin dibelenggu oleh dosa masa lalu di dalam membunuh Yesus secara tidak adil. Sekarang mereka takut. Mereka takut mengulangi kesalahan yang sama. Saudara perhatikan, ini anugerah Tuhan loh. Jadi Yesus sudah menderita dan mati, dipecut ya, sampai disesah seperti itu, sampai berlumuran darah, sampai di akhirnya mati, disalib, dan kita diselamatkan ya, dia bangkit. Sekarang karena kematian Yesus itulah sekarang mereka takut kepada para rasul. Mereka takut karena rakyat sudah mengecap mereka tidak adil, suka berkonspirasi, membunuh orang yang benar. Sekarang para rasul mendapatkan berkatnya, yaitu para Sanhedrin nggak berani keterlaluan menekan para rasul. Dan jangan lupa saudara sekalian, salah satu anugerah Tuhan yang kita lihat di dalam peristiwa penganiayaan ini, ternyata di antara musuh-musuh Kristus ada perpecahan. Saduki versus Farisi. Ya. Jadi seringkali kita lihat kenapa orang Kristen meskipun dianiaya, Injil tetap maju. Karena di antara orang-orang yang tidak percaya ada perpecahan. Mereka tidak mungkin bersatu, saudara sekalian. Mereka berpecah, ya. Dan kita melihat juga bagaimana Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberkati mereka dengan buah penginjilan. Banyak orang percaya kepada Injil. Dan sekali lagi Sanhedrin, satu majelis agama seharusnya lebih takut akan Tuhan daripada manusia. Tapi kita lihat mereka lebih takut pendapat manusia daripada takut akan Tuhan, ya. Menyedihkan, tetapi Tuhan pakai ini untuk melindungi para rasul, saudara sekalian. Dan kita melihat orang banyak sangat simpati kepada para rasul. Jangan lupa itu pun dari Tuhan. Sehingga dikatakan Sanhedrin takut kepada orang banyak. Saudara, kalau tidak ada orang banyak, Petrus Yohanes sudah mati pasti. Tapi Tuhan kasih orang banyak, begitu menyukai Injil, begitu menyukai kekristenan, sehingga itu menjadi semacam perlindungan. Sehingga meskipun Petrus Yohanes ditahan, tidak sampai dengan semena-mena mereka bisa dimatikan pada waktu itu, ya. Dan kita melihat Sanhedrin juga tercengang oleh keberanian Petrus dan Yohanes. Sekali lagi, saudara sekalian, Petrus Yohanes tidak minta dilepaskan dari penganiayaan. Tapi mereka minta apa? Berikan keberanian Tuhan. Nah, itu yang mencengangkan Sanhedrin. Mereka tidak mengerti dan tidak bisa menandingi kuasa Roh Kudus. Kok orang ini berani? Sehingga mereka heran mengapa para rasul dan yang tidak berpendidikan dan orang biasa saja memiliki hikmat dan keberanian yang demikian. Ya, ini ada begitu banyak penyertaan Tuhan di tengah penganiayaan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita menjadi down, menjadi gampang putus asa ketika kita mendengar berita tentang penganiayaan. Saudara sekalian, itu adalah ujian untuk memurnikan iman kita. Ya, saudara, setelah diancam, diintimidasi, maka sekarang kita mau belajar apa respon Petrus. Ya, berani sekarang kan Petrus jawab. Dulu menyangkal Yesus, dulu bersumpah, dulu mengutuk dia tidak kenal Yesus. Sekarang Petrus berani menjawab. Saudara, kita harus ingat tapi yang pertama ya, keberanian Petrus menjawab bukan karena dia hebat, bukan karena dia berhikmat, tapi datang dari kuasa Roh Kudus. Dan kita akan lihat apa jawaban Petrus. Saudara, Petrus mengatakan, salah apa kami menyembuhkan orang sakit? Ya, Petrus mengatakan di ayat yang ke-8, saudara sekalian. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Jadi, secara moral dan hukum, menyembuhkan orang sakit tidak melanggar hukum apapun. Siapa yang bilang menyembuhkan orang tidak boleh? Siapa yang bilang menolong orang tidak boleh? Siapa yang bilang berbuat baik tidak boleh? Hukum mana melarang perbuatan baik? Sama sekali tidak ada. Berikutnya, otoritas menyembuhkan berasal dari nama Yesus yang telah dihukum mati. Ayat 10. Maka ketahui oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel
bahwa dalam nama Yesus Kristus yang orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi saudara, mereka juga memproklamasikan otoritas nama Yesus. Jadi luar biasa ya, berubah sekali Petrus ya. Yang ketiga, saudara sekalian, Petrus mengatakan apa? Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus itu benar. Ya, yang salah Yesus itu batu penjuru, menggenapi Mazmur 118. Yang salah adalah orang yang buang batu penjuru. Tukang bangunan yang buang batu penjuru itu salah. Siapa tukang bangunannya? Orang Farisi. Para pemimpin agama itu salah. Kalah dan telah kehilangan otoritas mereka. Saudara, mereka membuang Yesus, ternyata Petrus katakan dialah Mesias. Seperti nyata dari kebangkitannya. Dan dialah disebut cornerstone, ya, batu penjuru, saudara sekalian. Dan itu sebabnya Petrus mengatakan di ayat 12, ayat yang sangat terkenal, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, kenapa Petrus tiba-tiba berbicara mengenai Yesus satu-satunya jalan? Karena kita tahu batu penjuru di satu bangunan cuma ada satu. Saudara nggak akan menemukan dua batu penjuru. Namanya batu penjuru yang paling dasar, paling pertama diletakkan, itu cuma satu. Jadi kalau Yesus disebut batu penjuru, maka He is the only one. Maka Petrus mengatakan tidak ada nama lain. There is no other name. Ya, soal keselamatan, ajaran Kristen itu memang mengajarkan eksklusivitas. Cuma nama Yesus, tidak di luar nama Yesus. Karena Petrus mengatakan there is no other name. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali nama Yesus. Karena dia batu penjuru. Batu penjuru cuma ada satu. Mana ada dua batu penjuru, mana ada tiga. Nah ini saudara sekalian. Jadi Petrus menegaskan kepada orang-orang yang menyalibkan Yesus. Begitu kan, kamu sudah bikin kesalahan. Kamu salibkan Yesus, ternyata itu batu penjuru. Dan Allah bangkitkan dari kematian. Sekarang mereka diingatkan akan kesalahan mereka. Ya, diberikan kesempatan untuk minta ampun dan bertobat. Saudara sekalian, ini adalah penyertaan Tuhan ya kepada Petrus. Ini adalah kuasa Roh Kudus. Sehingga kita belajar dari Petrus ya, dari penakut jadi pemberani itu dasarnya apa? Bisa berubah. Saudara, seperti Petrus, dasar keberanian kita adalah yang pertama, kita percaya kepada doktrin yang solid. There is no other name. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain oleh nama Yesus. Ya, tidak ada nama lain, saudara sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua, kemenangan Yesus. Yesus menang atas para pemimpin agama. Saudara, seperti tadi sudah saya sebutkan, Sanhedrin versus Yesus itu kalau pakai angka 1-0. Sanhedrin versus Rasul ditambah 2-0. Ya. Secara historis Yesus dibunuh tapi dia bangkit. Membuktikan yang bunuh salah. Yang membunuh salah. Yang ketiga, dasar moral, kasih Kristen. Kita tidak melanggar hukum apapun dengan berbuat kasih. Salahnya apa kalau ada korban banjir kita kirimin bantuan? Salahnya apa kalau ada korban tsunami kita kirimin bantuan? Siapa bisa menyalahkan? Salahnya apa kalau ada korban gempa bumi kita kirimkan bantuan? Nggak ada. Kasih Kristen melampaui hukum. Tidak melanggar hukum. Tapi melampaui hukum. Karena kita sebetulnya tidak wajib. Saudara saya, tapi karena kasih Kristus mendorong, itu sebabnya kita berani. Ya, dan itu yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka didorong oleh kasih. Ya, dan mereka tidak takut begitu ya melakukan ini karena memang mereka melakukan dari kasih. Nggak melanggar hukum apa-apa. Dan jangan lupa, saudara sekalian, Petrus dan Yohanes mengatakan, kami adalah saksi mata. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah apa yang kami dengar. Kenapa para rasul itu berani memberitakan Injil? Karena mereka saksi mata. Ya, kalau orang sudah melihat dan mendengar sendiri, tidak mungkin bisa menutup mulut. Saudara ya, jadi kita harus ingat ini. Keberanian kita tuh datang dari doktrin yang benar, tidak ada nama lain. Datang dari sejarah bahwa Yesus sudah menang, ya. Datang dari moral, yaitu kita memang diperintahkan mengasihi sesama seperti diri sendiri dan tidak melanggar hukum. Dan kita sendiri tahu, saudara sekalian ya, pengalaman iman, ya.
Tidak mungkin bagi kita tutup mulut ketika ada peristiwa, ada pengetahuan tentang kebenaran. Karena kita saksi mata dan kita punya pengalaman iman itu, saudara sekalian. Ya. Nah, ini kita lihat respon Petrus. Dan Petrus mengatakan intisari dari beritanya itu apa, saudara sekalian? Putuskan bagi kamu mana yang lebih tepat, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ya. Ini yang Petrus katakan. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Saudara, sebetulnya hubungannya tidak selalu versus ya, atau ya. Hubungannya bisa dan ya. Benar atau salah itu adalah berdasarkan firman Tuhan, bukan petinggi agama di Israel. Ya. Nah, ketika otoritas manusia bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, maka kita harus memilih taat kepada Allah. Ya, perhatikan ini. Ketika otoritas manusia bertentangan dengan ketaatan pada Allah, maka kita harus memilih taat kepada Allah, saudara sekalian. Dan otoritas tertinggi dalam kehidupan orang Kristen itu apa? Otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Sehingga ketika otoritas pemerintah dan lainnya berlawanan dengan firman Tuhan, kita tunduk kepada firman Tuhan. Ya. Kita bukan mau bangkit melawan, kita bukan mau revolusi, itu tidak boleh orang Kristen. Tetapi saudara sekalian, kita mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Ya. Karena kita tahu selama otoritas itu sesuai dengan firman Tuhan, kita menghormati otoritas, menghormati pemimpin. Ya. Dan kalau kita melihat apa buah dari keberanian iman, saudara sekalian. Keberanian iman Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan untuk menggerakkan banyak orang percaya. Luar biasa. Ya. Orang banyak itu memuliakan Tuhan, dikatakan. 2.000 jiwa tambahan percaya kepada Yesus. Hanya laki-laki loh, saudara sekalian ya. Hanya laki-laki. Dan Petrus dipenuhi Roh Kudus lagi ya. Peter was filled with the Holy Spirit again. Ya, terus kita tahu baptisan Roh Kudus kan cuma sekali ketika kita percaya pada Yesus. Tapi dipenuhi Roh Kudus kan bisa berkali-kali. Khususnya ketika kita taat kepada firman Tuhan, kita bergaul akrab dengan Tuhan, itu Roh Kudus memenuhi kita, saudara sekalian, ya. Dan Petrus atau Peter mendapat kesempatan memberitakan Injil kepada pimpinan agama Yahudi, ya. Saudara, ini adalah akibat ya daripada apa yang Petrus lakukan, ya. Dia berani dan dia akhirnya mendapat kesempatan memberitakan Injil kepada para pemimpin agama Yahudi. Dan musuh-musuh Yesus bingung dan terpecah. Sekarang mau diapain? 2.000 orang tambahan bertobat. Mau dibubarin? Tidak bisa, sudah 5.000. Mau diapain? Mau dikontrol? Susah. Saudara, kalau Tuhan sudah bekerja, musuh-musuh Tuhan akan bingung. Musuh-musuh Tuhan akan terpecah-pecah. Ya. Dan Petrus dan Yohanes sebaliknya semakin berani bersaksi. Ya. Dan kita melihat, saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-21, Allah dimuliakan. Ya. Ini adalah buah dari keberanian iman dari Petrus dan Yohanes ya. Luar biasa ya. Ketika kita berani, saudara sekalian, hal-hal yang ajaib itu terjadi. Untuk berani ini memang susah. Karena kita itu manusia ya. Kita banyak pertimbangan, kita mau lihat dulu, kita mau tunggu dulu, kita mau nonton dulu, saudara sekalian. Tapi tidak demikian ya, karena kita melihat di sini Tuhan memberkati Petrus dan Yohanes dengan buah yang langsung nyata luar biasa, saudara sekalian. Ya. Nah, penganiayaan Tuhan izinkan, tapi Tuhan batasi. Tetapi penganiayaan itu sendiri, saudara sekalian, membawa berkat bagi gereja. Apa saja? Yang pertama, doa. Ya. Gereja dianiaya itu lebih berdoa. Persekutuan doa itu penuh kalau gereja mengalami penganiayaan. Yang kedua, bersatu atau kesatuan. Gereja itu bersatu ketika menghadapi penganiayaan. Ya, hal-hal kecil-kecil, perbedaan kecil yang tidak esensial, yang bukan perbedaan doktrinal, itu kita bisa singkirkan. Ya, kita bersatu bersama-sama. Nah, ini luar biasa, banyak berkatnya. Berikutnya adalah keberanian. Mereka hanya bisa membunuh tubuh kita. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang roh kita, saudara sekalian. Ya. Nah, berikutnya, saudara sekalian, mempererat hubungan kasih persaudaraan ya.
kita mulai lebih kasihan kepada saudara seiman, kita betul-betul memikirkan juga kebutuhan orang lain, tidak hanya memikirkan kebutuhan kita. Jadi sebetulnya meskipun kita tidak berdoa Tuhan kirimkan penganiayaan, tapi kita tahu penganiayaan itu banyak mendatangkan berkat, saudara sekalian. Ya, banyak mendatangkan berkat. Apa yang kita lihat di sini? Yang pertama kita mau lihat, saudara sekalian, respon gereja terhadap penganiayaan, ya. Berdoa. Ini dicatat ya di dalam Kisah Rasul yang kita baca ini. Saudara, perhatikan Rasul Petrus dan Yohanes berdoa bukan supaya dilepaskan dari penganiayaan, tetapi supaya diberikan keberanian. Nah, ini luar biasa ya. Kita mengatakan Petrus dan Yohanes adalah orang yang sudah berubah. Biasa kita kan juga meminta perlindungan Tuhan, jangan sampai kami dianiaya begitu ya. Tetapi kalau saudara baca ayat 29 dalam doa Petrus, doa gereja, maaf ya, doa gereja. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Saudara, gereja tidak berdoa Tuhan, jauhkanlah dari penganiayaan, kasihan Petrus, kasihan Yohanes. Tidak, saudara sekalian. Gereja berdoa Tuhan, berikanlah keberanian kepada hamba-hambamu untuk memberitakan firman-Mu. Nah ini loh, ya, itu respon berdoa. Doanya benar. Ya, banyak orang berdoa sekedar untuk keamanan diri sendiri, begitu kan? Tapi doanya adalah untuk keberanian, saudara sekalian. Ya, dan berdoa juga untuk kelanjutan pekerjaan Tuhan, di mana di ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus, saudara sekalian. Jadi, jemaat berdoa, Tuhan ulangi kebangunan itu. Teruskan pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Sembuhkanlah orang, adakan tanda-tanda, mujizat-mujizat ya pada zaman itu, saudara sekalian. Dan di sini kita melihat gereja juga belajar berdoa apa di dalam doa di tengah penganiayaan ini. Mereka fokus kepada kedaulatan Tuhan. Justru di tengah-tengah kesulitan dan hambatan. Saudara, ketika teman-teman mereka, dikatakan ayat 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara sekalian, ini adalah pengakuan kepada kedaulatan Tuhan. Dan itu terjadi setelah gereja dianiaya. Ya. Dan kalau kita lihat gereja juga berdoa berdasarkan Mazmur 2, berdasarkan firman Tuhan, saudara sekalian ya. Di dalam ayat 25 dikatakan, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi. Saudara, penting sekali kita tahu firman Tuhan ya. Bukan hanya kita berdoa dan baca firman Tuhan, tapi kita berdoa firman Tuhan. Kita berdoa berdasarkan firman Tuhan. Ya, di sini apa yang kita pelajari? Roh Kudus tetap bekerja menggenapi firman Tuhan sekalipun dalam perjanjian lama. Menyatakan bahwa firman Tuhan itu relevan bagi kehidupan kita sekarang, saudara sekalian ya. Itu tidak usah diragukan lagi. Karena kita tahu Roh Kuduslah yang bekerja. Kalau saudara membaca ya dikatakan dan oleh Roh Kudus ayat 25 dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman. Artinya Roh Kudus yang menginspirasikan Daud untuk menulis. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Dan doa adalah juga waktu untuk mengingat firman yang sudah kita dengar. Sebabnya kalau kita ibadah begitu ya, kemudian sesudah selesai khotbah ada doa persembahan. Itu doa kan nggak hanya berdoa untuk persembahan, tetapi saudara sekalian mendoakan firman, berespon kepada firman, begitu ya, supaya ibadah itu ada kesinambungan, ada responnya, nggak cuma selesai ini, tanpa ada hubungan yang erat satu dengan yang lain. Ya, doa itu adalah waktu untuk mengingat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan doa berdasarkan firman Tuhan akan memberikan kekuatan dan keberanian. Karena kita tahu kita bukan minta berdasarkan kehendak kita, tapi berdasarkan kehendak Tuhan. Ya, dan ini memberikan perspektif untuk menilai peranan Herodes, Pilatus, pemimpin-pemimpin Israel, dan sebagainya. Saudara sekalian, memang ketika kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang ajaib yang kita tidak pernah pikirkan. Ya.
Nah, goncangan tempat itu adalah jawaban Tuhan bahwa Dia hadir ketika mereka berdoa, dan Roh Kudus kembali memenuhi orang percaya yang berdoa. Nah, ini adalah respon yang pertama ya. Ternyata penganiayaan membuat gereja itu lebih berdoa. Saudara, saya ingat memang ini contoh tidak langsung ya. Tetapi pada waktu 1 tahun atau 2 tahun lalu ada ketegangan di daerah Korea Utara. Korea Utara dengar-dengar waktu itu mau meluncurkan peluru kendali ke pulau namanya Guam ya, yang dioperasikan oleh militer Amerika. Pulau Guam dekat Filipina itu akan mendapatkan serangan nuklir. Itu ancaman dari Korea Utara. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari Minggu itu gereja penuh. Nggak ada di Guam itu penuh seperti itu. Ketika ada berita bahwa pemimpin Korea Utara mungkin akan mengirim misil atau peluru kendali dengan hulu ledak yang dahsyat begitu kan ya, bahkan nuklir, orang lari ke gereja, orang cari Tuhan. Jadi ketika kita bisa berdoa ya, itu anugerah Tuhan. Bahkan ketika doa itu pada akhirnya juga didatangkan melalui hal-hal yang kita nggak suka, seperti penganiayaan dan tantangan. Ya, ini respon yang pertama, saudara sekalian. Respon yang kedua, gereja ketika dianiaya adalah bersatu. Penganiayaan menguatkan kesatuan gereja. Ya, saudara sekalian, ya, penganiayaan menguatkan kesatuan gereja. Dan gereja disatukan oleh Injil, ya. Dan kita ingat kesatuan gereja bukan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan organisasi, tapi berdasarkan Injil. Dan kalau gereja ini tidak berdasarkan Injil, atau ini bisa pecah ya ketika bukan lagi fokus kepada Injil. Saudara perhatikan gereja-gereja yang bertahan sampai hari ini, baik itu di luar negeri maupun di Indonesia, itu adalah semua karena terus fokus kepada Injil, ya. Dan kesatuan itu adalah pemberian Allah. Jangan salah ya, meskipun kita tahu bahwa orang Kristen bisa melakukan apa-apa di dalam dunia ini, tetapi ini adalah pemberian Tuhan ya, bukan usaha manusia. Kesatuan tidak berarti keseragaman, tetapi sekalipun beragam, fokus tetap kepada Kristus dan memuliakannya. Jadi saudara sekalian, memang gereja kadang-kadang suka mengalami masalah yang besar, ya. Tapi ketika penganiayaan, orang tidak ribut-ribut lagi. Ya. Sehingga pertanyaannya seringkali muncul, Pak, kalau misalnya gereja itu tidak bertumbuh, gereja banyak gontok-gontok kan satu sama lain, boleh nggak ya kita berdoa buat penganiayaan? Saudara sekalian, itu suatu yang sangat menarik ya. Karena kita berkat yang dibawa oleh penganiayaan bukan suatu yang kita minta ya, bukan suatu yang kita mau, tapi berkat yang dibawa adalah unity, kesatuan. Lebih mudah sekali bersatu dan kompak gitu ya. Itu luar biasa. Bahkan lebih dari itu, saudara sekalian, kasihnya pun bertambah kalau saudara baca di Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Ya, ini luar biasa. Kasih itu diwujudkan apa oleh gereja mula-mula? Dengan berbagi dan bermurah hati. Saudara, seperti apa ya berbaginya? Berbagi dan bermurah hati memenuhi kebutuhan dasar, basic need ya. Jadi ini bukan kemewahan loh ya. Ini orang bisa makan, orang punya pakaian, orang tidak kena hujan ya. Kalau cuaca seperti itu, dia punya atap untuk berteduh. Itu kasih ya. Kasih itu bukan kasih yang mewah-mewah. Kasih itu kasih memberikan kebutuhan dasar yang selayaknya. Dan itu prinsip kasih. Ya, prinsip kasih saudara sekalian. Ini yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Mereka menjual segala sesuatu, harta miliknya, menjual propertinya salah satu untuk memberikan apa? Basic need. Itu sebabnya orang Kristen juga harus bijaksana ya menggunakan uangnya, menggunakan harta bendanya. Karena sebetulnya Tuhan mau kita kan sederhana. Dan kalaupun kita ada kelebihan juga kita bagaimana memikirkan saudara-saudara seiman yang masih sulit untuk basic need juga bisa dibantu. Ya, basic need saudara sekalian. Nah, berbagi dan bermurah hati juga dilakukan pada masa-masa kelaparan dan kesulitan. Saudara perhatikan biasanya kalau masa kelaparan, masa sembako krisis, orang jadi egois loh. Dia rebutan, diambil sendiri semuanya. Tapi gereja mula-mula tuh tidak seperti itu. Yerusalem itu ditimpa kelaparan. Tapi hampir nggak ada orang Kristen mati kelaparan. Kenapa? Selalu ada yang berbagi. Selalu ada yang mengasihi.
Nah, itu luar biasa ya. Ini berkat yang somehow Tuhan bawa melalui penganiayaan. Roh Kudus bekerja menumbuhkan kasih ya di dalam hati orang percaya. Dan sebaliknya saudara sekalian, sudah kompak tapi ada kasih, lebih kompak lagi. Luar biasa kan? Jadi lebih erat satu dengan yang lain, lebih ada rasa memiliki gereja begitu ya. Saya ditolong di sini, saya dibantu begitu kan. Saya harus juga melayani dengan sukacita. Karena ini rumah saya, ini keluarga saya. Itu luar biasa ya. Saudara, ini menjadi ciri khas setiap gereja ya. Setiap anggotanya sharing. Sharing hidup, sharing beban, sharing sukacita. Ya, itu gambaran yang sangat ideal. Meskipun kita tahu untuk mewujudkan ini tidak mudah. Ya, tetapi kita tahu gereja mula-mula mempraktikkan itu dan kita selalu terinspirasi dari praktek-praktek kasih yang dilakukan oleh mereka. Nah, sebenarnya rahasianya apa sih kita bisa mengasihi dan bermurah hati? Saudara, kita perlu peka, sensitif ya. Dan kita perlu involve, terlibat. Nah, ini penting. Ini keduanya berhubungan. Kalau kita menarik diri, kita hanya menyendiri, kita nggak peka. Dan kita nggak terlibat. Kita nggak tersentuh oleh kesulitan orang. Tapi kalau kita itu terlibat, kita akan peka, otomatis tumbuh. Ya, kemudian lebih mudah tergerak, begitu ya. Dan di situ kita bisa mengasihi. Maka saudara sekalian, itu sebabnya Alkitab mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang. Bagaimana kasih bisa bertumbuh kalau kita mengucilkan diri dari gereja? Ya kan? Terus sebabnya kita bersyukur ya gereja kita, gereja GKY, ketika sudah ada kemungkinan ya harus onsite begitu kan ya, dilakukan harus onsite. Bahkan pada waktunya nanti misalnya bagian yang online pun tidak selalu dijalankan dan sebagainya. Karena memang inilah bagaimana kita melihat kasih orang bertumbuh. Saudara, kasih, katakan kita punya hati penuh mengasihi ya di rumah. Kita menyendiri, kita punya kasih, kita punya niat. Untuk mewujudkan kasih itu kita masih bersentuhan dengan orang. Kita harus terlibat, kita harus peka begitu loh. Dan mana tempat yang lebih baik ya daripada gereja untuk mewujudkan kepekaan tersebut ya. Dan kita belajar dari gereja mula-mula dalam aspek berbagi ini itu ada 4 aspek. Yang pertama, berbagi secara luas. Disebutnya extensive sharing ya. Setiap orang berbagi segala sesuatu. Jadi nggak pilih-pilih begitu ya. Itu sebutnya berbagi secara luas. Ini ada makanan nih begitu ya. Siapa yang belum makan? Sudah, nggak tanya-tanya begitu kan, siapa belum makan begitu kan, nggak tanya namanya siapa begitu kan, kamu kebutuhan kalorinya berapa. Ini disebut extensive sharing ya, karena Tuhan memberkati dengan kemurahan hati dan kelimpahan luar biasa ya. Yang kedua, saudara sekalian, mereka juga berbagi secara Injil. Para rasul terus memberitakan Injil ya. Jadi mereka nggak puas setelah Pentakosta, mereka nggak puas setelah menyembuhkan orang lumpuh. Ya, mereka nggak puas setelah akhirnya menang begitu ya, nggak ditahan begitu kan oleh para Sanhedrin. Mereka terus membagikan Injil. Nah, saudara sekalian, itu ya sharing juga, sharing the gospel begitu ya. Dan ketiga, berbagi yang di antara orang-orang kaya, saudara sekalian. Secara khusus, Kisah Rasul 4 ayat 34 dan 35 mengatakan begini. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, berarti orang kaya pada waktu itu ya, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi saudara sekalian, mereka yang punya tanah ekstra, mereka yang punya rumah ekstra, ini bukan satu-satunya rumah loh ya dijual ya, bukan satu-satunya tanah dijual saudara sekalian. Mereka tuh punya banyak, tapi mereka jual satu, begitu kan ya. Mereka bagi, kasih ke para rasul. Mereka percaya para rasul adalah hamba-hamba Tuhan yang jujur, yang betul-betul peka dan terlibat dalam pelayanan. Para rasul bisa membagikan kepada yang paling membutuhkan. Dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati gereja, Tuhan memberkati orang yang memberi dengan murah hati, saudara sekalian. Ya. Dan betul-betul mereka menjadi bagian dari gereja yang bertumbuh, yang melihat ribuan jiwa itu bertobat. Dan tentunya sharing yang satu lagi, yang terakhir adalah berbagi dimotori oleh seorang tokoh yang disebut secara khusus yang namanya Yusuf atau disebut Barnabas. Luar biasa saudara sekalian ya. Barnabas itu artinya anak penghiburan ya. Seorang Lewi dari Siprus ya. Atau anak penghiburan, son of encouragement, atau anak yang memberi semangat begitu ya. Itu adalah Barnabas saudara sekalian. Orang baik, orang yang penuh dengan Roh Kudus ya. Saudara, Barnabas dikenal karena peranannya sebagai seorang pengkhotbah dan seorang misionaris.
Jadi dia bukan hanya memberikan tanah, begitu ya, menjual tanah, memberikan kepada rasul. Dia juga memberitakan Injil. Dia juga menjadi misionaris, begitu loh. Dia pengkhotbah dan dia juga misionaris. Nah, Barnabas ini penting dicatat di sini, kenapa? Bukan hanya teladannya dia berbagi, saudara sekalian ya, tapi dia punya peranan penting dalam gereja Antioquia. Nanti kita akan lihat di Kisah Rasul, dan sebagai misionaris bersama Rasul Paulus. Dan kita melihat nanti, sebentar saya sebutkan di sini, kalau bukan karena Barnabas, sulit sekali gereja mula-mula terima Saulus yang bertobat jadi Paulus. Sulit. Kenapa? Kemarin dia baru minta menganiaya orang Kristen. Kemarin dia baru memenjarakan orang-orang yang percaya pada Yesus. Loh, sekarang dia katakan dia mau percaya pada Yesus, dia mau masuk gereja, siapa buka pintu? Pasti orang curiga ini adalah siasat untuk mengetahui lokasi gereja dan menangkapnya. Tapi Barnabas berkata apa, saudara sekalian? Saya garansi, dengan reputasi saya, saudara Saulus sungguh-sungguh bertobat. Mana ada orang mau pertaruhkan nama baiknya itu, saudara sekalian? Ya, dia anak yang memberi semangat. Kalau ada kesempatan kritik orang sama menguatkan orang, dia selalu pilih menguatkan orang. Sehingga dia disebut son of encouragement, anak yang memberi semangat atau anak penghiburan. Jadi disebut Barnabas itu orang baik. Ya, baik dalam banyak hal, saudara sekalian ya. Baik berbagi, ya, dia jual tanah dia bagikan. Baik ya, berani mempertaruhkan reputasinya untuk garansi Paulus itu sungguh-sungguh bertobat. Kalau ternyata Paulus bikin kesalahan kan rusak namanya. Dan kemudian dia juga sabar begitu ya kepada keponakannya Markus yang meninggalkan pelayanan mendadak sampai dia itu berselisih paham dengan Paulus demi Markus. Dan sampai akhirnya Paulus di akhir hidupnya mengakui, bawalah Markus kemari. Dia sangat berguna bagi saya. Barnabas itu sabar sekali, saudara sekalian ya. Orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Saudara, apa yang kita bisa katakan ya melalui semua ini ya? Saudara, kita akan selalu, gereja akan selalu diterpa oleh ombak. Orang Kristen harus ready menghadapi penganiayaan. Tapi kita harus berdiri teguh di tengah tantangan. Yang pertama, kita bersyukur kita punya Roh Kudus. Roh Kudus memberikan keberanian dan integritas di dalam bersaksi. Jadi saudara sekalian, orang Kristen tidak boleh jadi penakut ya. Ini yang jelas. Ya. Orang Kristen tidak boleh jadi penakut. Memang bukan berarti membabi buta, ya. Bukan berarti fanatisme yang buta, tidak boleh seperti itu. Tapi nggak boleh takut dalam bersaksi. Kita memilih waktu dan tempat yang bijaksana, betul. Tapi dasarnya nggak boleh karena takut. Dasarnya harus karena berani. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus. Dan kita terus berdoa pada Tuhan, berikan aku keberanian. Saudara, kalau kita cuma doanya, Tuhan, kasih saya comfort dong, bebasin saya dari kesulitan, kita nggak akan pernah berani, saudara sekalian. Gereja mula-mula dianiaya, doanya apa? Berikan kepada hamba-hambamu keberanian. Di titik itu kita nggak mendengar ada permintaan perlindungan loh. Bukannya nggak boleh saya katakan ya. Tapi kalau sudah baca ayat tadi, nggak ada pokok doa minta perlindungan. Mintanya keberanian lebih lagi. Kalau kita punya Roh Kudus, Roh itu membangkitkan keberanian. Keberanian yang bijaksana tentunya ya. Tapi berani bukan takut, saudara sekalian ya. Bukannya menjadi ciut begitu ya, mundur. Kita berani berdiri teguh ya. Kita bukan membabi buta, tapi kita tidak akan mundur di tengah tantangan. Yang kedua, saudara sekalian, kita belajar ya, hubungan pribadi dengan Yesus melalui doa dan firman esensial untuk kekuatan iman. Saudara Petrus dan Yohanes mendadak ditahan. Kok bisa ready? Karena mereka jaga hubungan dengan Tuhan. Saudara, ketika orang ada kebakaran begitu ya, dia mesti lari turun tangga. Kalau orang nggak pernah latihan, orang nggak terbiasa olahraga, dia turun tangga bisa kena serangan jantung. Kalau dari lantai berapa, kantor lantai 11, lantai 12, dia turun mendadak karena liftnya nggak boleh dipakai karena kebakaran, dia bisa kena serangan jantung. Karena badannya tidak dikondisikan untuk exercise, untuk berolahraga. Petrus Yohanes bisa dengan segera kompromi dan langsung menjadi ciut. Seperti waktu Petrus ditanya begitu kan, kamu kan pengikut Yesus orang Galilea? Oh bukan, saya nggak kenal dia. Bisa seperti itu. Tapi Petrus Yohanes belajar, kita harus ready senantiasa.
roh penurut tapi daging lemah. Maka mereka jaga hubungan dengan Yesus setiap hari. Sehingga ketika tiba-tiba lagi mereka berkhotbah, didatengin saudara sekalian, mereka tenang. Mereka tenang, ya. Mereka siap karena mereka memang menjaga relasi dengan Tuhan Yesus, hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita belajar apa saudara sekalian dari Kisah Rasul 4 ini? Persekutuan dengan orang percaya dalam kasih yang sharing, ya, berbagi, akan memampukan kita tetap berdiri teguh bersama-sama melewati tantangan dan penganiayaan. Ya, kita punya Roh Kudus, kita punya Yesus Kristus, dan kita punya saudara seiman. Kita nggak perlu mundur, kita nggak boleh takut, kita harus berdiri teguh, dan kita mesti berdoa minta keberanian dan hikmat, saudara sekalian, ya. Saya yakin apa yang Roh Kudus, apa yang Tuhan kerjakan pada gereja mula-mula, ya, dengan menambahkan dengan 2.000 orang yang percaya, 2.000 laki-laki, dia akan melakukannya lagi pada zaman kita, di gereja kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, ya. Kalau kita sungguh-sungguh bersandar pada kuasa Roh Kudus, mempunyai hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan Yesus, dan betul-betul mempraktekkan kasih persaudaraan. Saudara sekalian, siapa yang tidak bertumbuh kalau ada di gereja mula-mula, ya? Pasti bertumbuh, ya. Karena inilah yang mereka lakukan. Mereka mengikuti pimpinan Roh Kudus. Oke, saudara sekalian, sekian ya sharing dari Kisah Rasul 4. Kita akan masuk ke dalam interaksi dan tanya jawab yang saya akan kembalikan kepada Pak Luis, ya, untuk memandu kita.